Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab Al-Imam Yusuf An-Nabhani wal Imam Abdullah bin Said Al-Lahji wa Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki, bi anna Allah yafillahu ma yarhamuhum wa yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. Fadal maju sini ya, jadi yang baru maju yang ini. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Wa bis sanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi ulumi syekhina wa bi ulumi sa'idis salihin fid dharain amin. Ila an qala wa kana sallallahu alaihi wasallam ablal adudain wadh-dhira'ain. Situ ya. Apa sebelumnya? Wa ma tahtal izari minal fakhidain was-saq tawil az-zandain rahbar rahatain sa'ilal atraf ka'anna asabi'ahu qudbanul fiddah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam mu'tadilal khalqi fis siman fabaduna fi akhiri umrihi wa kana ma'a dhalika lahmuhu mutamasikan yakadu yakunu 'alal khalqil awwal lam yadurruhu as-sinnu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khalqan laisa bitawilil ba'ini wala bil qasir bal kana yunsabu ila rab'ati idza masya wahdahu wa ma'a dhalik falam yakun yumashihi ahadun minan nasi wa huwa yunsabu ila tul illa talahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala rubbama ktanafahu ar-rajulani at-tawilani fayatuluhuma fa idza faraqahu nusiba ila at-tul wa nusiba sallallahu alaihi wasallam ila ar-rab'ati wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam ju'ila al-khairu kulluhu fi ar-rab'ati. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ablal adudain. Kita masih di bab yang menyebutkan tentang khalqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, postur tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam bab itu, dan insyaallah kita tidak akan pernah bosan membahas, menyebutkan bab tersebut, karena itu adalah yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita mendengar
tentang orang lain, sesempurna apa orang tersebut pasti bosan. Tapi kalau Nabi tidak bosan. Begitu juga para aulia, para ulama pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan bagian dari mukjizat tersebut. Kita dengar cerita tentang wali fulan berkali-kali tidak bosan-bosan. Kita dengar manaqib biografi dari Buya Said Muhammad misalkan, berkali-kali tidak bosan-bosan. Itu mereka dapatkan dari bagian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mendapatkan bagian tersebut dari Al-Quran, atau sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak bosan kalau diulang-ulang. Nabi Muhammad juga tidak bosan kalau diulang-ulang, sama. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, Nabi ciptaan Allah. Al-Quran prakteknya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi mendapatkan makna tersebut, makna dari ketidakbosanan orang mengulang Al-Quran. Tidak bosan orang mengulang sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap pewaris Nabi Muhammad, maksud pewaris di situ bukan dari nasab, ya, tapi pewaris syariat beliau, ulama aulia yang berjalan di jalan Nabi akan mendapatkan dari makna tersebut. Tidak bosan cerita mereka diulang-ulang. Tidak bosan kita dengar, misalkan, apalagi kalau dengar dari orang yang langsung nututi atau yang alami. Kita kalau dengar duduk dengan murid-murid Abuya Said Muhammad Al-Maliki, itu yang beliau ceritakan itu tapi kita juga yang cerita tidak bosan karena mereka yang langsung mengalaminya. Kita yang mendengarkan cerita juga tidak bosan. Nah itu dari mana rahasianya, sirnya dari tadi. Mereka pewaris Nabi, mereka mengamalkan isi Al-Quran. Nabi adalah praktek dari Al-Quran. Maka Nabi dan pewaris Nabi mendapatkan daripada sifat yang sama dengan Al-Quran, tidak bosan untuk diulang. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kalam Al-Quran adalah kalam qadim, karena itu adalah kalamullah yang tidak bosan untuk didengarkan. Kita dengar hari ini Baqarah, besok dengan Baqarah lagi, tidak bosan-bosan. Bahkan setiap kali kita mengulangnya, atau setiap orang yang dibukakan pintu hatinya oleh Allah membacanya, pasti ada makna baru. Pasti ada makna baru, ada tafsiran baru, ada pencerahan yang baru dari ayat itu. 20 tahun lalu dia udah baca, tapi tidak terbuka. Itu hari itu baru terbuka. Nah itu kayak ulama mengatakan, mana yang lebih afdal ini sedikit kita bahas Al-Quran. Mana yang lebih afdal, baca Al-Quran banyak atau baca Al-Quran dikit-dikit? Kata ulama, semua afdal, yang penting baca Al-Quran. Cuman dilihat, kalau orang itu ketika dia baca tadabbur bisa memunculkan makna baru, berarti untuk dirinya afdal pelan-pelan. Tapi kalau yang artinya beda ngerti, misalkan dapat pahala. Jadi jangan dikira baca Al-Quran dapat pahala itu harus tahu artinya, tidak tahu artinya. Tapi jelas dari segi tadabbur ya beda, wong yang tahu arti dengan yang tidak tahu arti, kan itu. Maka dari itu kata ulama, orang yang kalau dia baca Al-Quran dengan tadabbur bisa menimbulkan, bisa memunculkan makna baru dari ayat tersebut, ini orang tersebut lebih afdal untuk bacanya pelan-pelan. Jadi yang tadabbur ketemu makna baru setengah juz, itu lebih afdal untuk dirinya daripada dia baca 3 juz tanpa tadabbur. Ya, kalau nak tadabbur itu kan nak pelan bacanya, sambil merenungi. Nah itu. Tapi kalau orang yang tidak, atau dia pelan-pelan tidak ketemu maknanya, sama istilahnya itu lebih afdal dia lebih banyak diperbanyak bacaannya. Dua-duanya dapat pahala, dua-duanya sisi tinggi, sisinya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi dari situ, ngapa kita tak bosan kalau dengar cerita Nabi? Ngapa kita tak bosan kalau dengar cerita wali-wali Allah? Rahasianya di situ. Mereka mendapatkan dari rahasia Al-Qur'anul Karim. Kita masih di bab yang menerangkan tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di sini, ini hadis dalam kitab Ihya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ablal adudain. Nabi itu adud. Adud itu adudain musanna, mufradnya satunya adud. Dari katif ke mirfak atau dari mirfak ke katif. Sini. Tulang atau daging yang bagian dari siku ke bahu sini, ini adud namanya. Adudnya Nabi besar, doham. Beliau tidak fitness cak budak kita sekarang tidak, cuma besar. Ya karena kalau pekerja keras tidak perlu fitness, badannya besar kan bagus. Nabi itu bekerja keras, Nabi istilahnya begawi, bukannya pengangguran begitu. Besar jadi. Wadhira'ain, begitu juga dhira'. Dhira' itu dari mafsilil kaf wal mirfak. Dari sini. Dhira' itu dari sini ke mirfak. Jadi ini luasnya bahasa Arab. Dari sini ke sini kaf. Dari sini persendian sini ke siku itu dhira'. Dari siku ke atasnya lagi sini ke bahu, tulang sini itu namanya adud. Semua ini bisa dikatakan yadun. Nah itu. Jadi yadun, dari mana yadun? Yadun itu dari ujung jari kita sampai bahu, sampai tulang sini itu yadun. Tapi dari sini ke sini kaf. Bahkan ulama beda lagi, rusuk sama apa satu yang lagi. Tulang sini beda bahasa Arab. Terus dari sini ke sini mirfak, dari sini ke sini adud. Makanya ketika Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, itu ulama pertama bingung kalau tidak dijelaskan sama hadis Nabi. Karena yadun itu bisa dari ujung ke ujung, yang sampai mana dipotong. Nah itu. Diterangkanlah oleh hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi potong tangan mereka orang yang mencuri pernah di zaman Nabi sampai sini Artinya udah sampai sini. Tidak sampai sini yang dipotong sama Nabi. Sampai persendian sini. Jadi ini yang dihilangi. Kalau tidak ada penjelasan dari Nabi, berarti besoknya sampai sini. Karena dari ujung sini sampai sini yadun. Bisa dikatakan yadun semua. Nah, itu luasnya bahasa Arab. Jadi kamus terluas di dunia ini bahasa Arab. Tapi bahasa Arab bukan bahasa pertama. Bahasa Inggris yang pertama. Itu pemikiran setan kan. Setan yang buat uang menjadikan Inggris itu bahasa Inggris bahasa yang bagus. Padahal bahasa Inggris banyak yang ngomong gampang Ustaz belajar bahasa Inggris. Tidak sesusah bahasa Arab. Tapi orang sekarang kalau bisa bahasa Inggris, ngesot nian. Tapi tidak bisa bahasa Arab, tidak malu dia. Padahal bahasa Arab lughat ahlil jannah kata Nabi. Bahasa surga. Surga itu bahasanya bukan Inggris, dinengakon bahasa Inggris. Surga bukan bahasa Inggris. Di surga bahasa Arab. Walughatul Quran, Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Walughati kata Nabi. Dan bahasaku bahasa Arab. Jadi udah cukup untuk kita cinta dengan bahasa Arab. 3 alasan tadi Nabi sebut Arabiyah, cinta ila Arabiyah. Kenapa? Karena bahasa kalian nanti di surga bahasa Arab. Tapi jangan sedih Ustaz, aku udah tua, dah acak belajar bahasa Arab lagi. Dah masuk surga berarti. Jangan takut Pak Bushra. Hadir di majlis, kaget di surga masuk bisa langsung bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin.
Jadi bukan artinya tidak bisa bahasa Arab tidak masuk surga, bukan. Kalau masuk surga bisa dewek bahasa Arab. Cuman madain nunggu di surga nian baca bahasa Arab. Ya kan? Kita pengen lah di dunia ini pengen tahu dikit-dikit bahasa Arab. Nikmat. Sampai ada bidang sendiri sastra Arab. Adabul Arabi, sastra Arab. Ketika orang sudah menikmati indahnya bahasa Arab, dia akan membaca kitab sastra Arab, bahkan kadang lupa dengan makan, lupa dengan minum, saking nikmatnya ketika baca kitab sastra Arab. Di Inggris dah kati bahasa itu, kati nikmatnya itu ada di bahasa Arab. Oleh karena itu hikmahnya Allah jadikan Al-Quran diletakkan sama Allah di wadah bahasa Arab. Al-Quran kalamullah, berat, luas maknanya. Tidak ada bahasa di dunia yang bisa menampung kalamullah atau bisa sedikit memberitahu kita isi dari kalamullah an-nafsi. Karena kalamullah itu ada dua kalau yang belajar ilmu akidah. Ada kalam an-nafsi, ada kalam al-lafzi. Kalam lafzi itu yang tertulis. Kalam nafsi yang kita tidak ketahui. Kalam lafzi itu menunjukkan ke kalam nafsi. Nah, dilalah menunjukkan itu dilalah yang kuat, yang punya potensi untuk menunjukkan ke kalam nafsi itu cuma bahasa Arab. Oleh karena itu Allah jadikan Al-Quran bahasa Arab. Jadi bukan kehendak Nabi Al-Quran pakai bahasa Arab karena Nabi dari bangsa Arab, bukan. Karena memang bahasa Arab yang bisa paling tidak menunjukkan sedikit daripada kalam nafsi yang maknanya sangat luas sekali. Kalau bahasa lain tidak sanggup. Mungkin saking tingginya Arab. Tapi sayang, bukan bahasa pertama. Tadi, karena yang menguasai dunia bukan orang Islam. Musuh-musuh Allah. Mereka tahu, kalau Muslimin tahu Arab kalau bahaya kita. Gampang mereka menerjemahkan Al-Quran. Gampang mereka memahami hadis-hadis Nabi mereka. Gampang mereka mentadabburi Al-Quranul Karim. Makanya dijauhkan dari bahasa Arab. Bahasa Inggris yang dikeren-kerenkan. Padahal tidak keren bahasa Inggris. Nah, jadi kalau yang tahu bagaimana sejarah Inggris, udah tidak cinta dia sama bahasa Inggris. Yang cinta sama bahasa Inggris yang tidak tahu sejarah asli Inggris. Nah, tidak usah panjang-panjang, borok di negara wong tangkap mulu itu. Nah, wa ma tahtal izar minal fakhidain wassak. Dan juga Nabi itu besar bagian tubuhnya paha sini. Bagian paha sampai ke bawah itu besar. Fakhidain itu musanna, kata bilangan dua dari mufradnya fakhidun, paha. Fakhid, paha. As-sak, betis. As-sak itu betis. Jadi paha dan betis Nabi itu besar. Al-Imam Lahji mengatakan itu semua menunjukkan sempurnanya kekuatan manusia Nabi besar Muhammad SAW, atau kekuatan apa bahasanya? Fisik. Kekuatan fisik Nabi yang berkaitan dengan laki-laki. Pahamlah kamu, ya kan? Jadi Nabi itu kelakiannya memang luar biasa, sempurna. Diriwayatkan beliau diberikan kekuatan jima 30 laki-laki. Nabi. Beliau pernah. Ini kita kalau yang berkaitan dengan Nabi tidak perlu malu-malu. Karena Nabi itu simbol agama. Semua yang berkaitan dengan Nabi itu tidak perlu malu. Istri Nabi tidak malu. Istri Nabi, ada yang mengatakan Siti Maimunah cerita, aku pernah mandi bareng sama Nabi. Kalau bini orang lain haram cerita, tidak boleh, dilarang sama Nabi. Tidak boleh seorang perempuan semalam habis melakukan macam-macam hal dengan suaminya, besok dia cerita ke kawan-kawannya, aku semalam cek ini yang mau laki aku, tidak boleh, haram. Begitu juga laki, tidak boleh. Aku semalam habis cek ini mau bini aku, tidak boleh, haram. Rahasia itu rahasia punya suami istri, tidak boleh keluar dari kamar. Bukan dari rumah, dari kamar, tidak boleh.
Tapi kalau yang berkaitan dengan Nabi itu bukan pribadi lagi, udah urusan agama. Makanya mereka ceritakan, Siti Maimunah ceritakan, aku, dan itu ada hukum. Aku lagi haid mandi bareng Nabi, ya so. Artinya boleh. Siti Aisyah mengatakan, aku lagi haid tidur satu selimut dengan Nabi. Aku, kata Siti Aisyah, tidak pernah melihat kemaluan Nabi dan Nabi tidak pernah melihat kemaluanku. Nah, ini kan kalau selain Nabi dan Ummahatul Mukminin tidak boleh, haram. Tapi karena ini urusan dengan Nabi, syariat, dan mereka tidak malu menceritakannya. Ya mungkin mereka malu, cuman ya ini masalah syariat. Karena istri Nabi itu ya perempuan yang paling punya malu, istri Nabi. Cuman ketika berkaitan dengan syariat, mereka sampaikan itu kepada sahabat dan kepada tabi'in, pada murid-murid mereka. Karena ini urusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah guna mereka menjadi istri-istri Nabi. Kenapa Nabi istrinya sampai 11? Biar banyak yang cerita. Kalau istri Nabi cuma sikap, ya kapan nak ceritanya? Kapan nak ngeriwayatkan kejadian yang Nabi lakukan di rumah, baik yang di dalam kamar atau yang di rumah. Tapi karena beliau istrinya 11, akhirnya beliau banyak yang menceritakan tentang Nabi. Ummu Salamah cerita begini, Siti Maimunah ceritanya ini, Aisyah cerita begini, Hafsah cerita begini. Dan itu semua hukum. Semua itu adalah hukum. Suri tauladan buat kita untuk mengikuti jejak Nabi biar jadi suami yang baik. Nah, itu kan. Nah, jadi itu termasuk hikmahnya begitu. Jadi bukan Nabi itu nafsunya besar, syahwatnya besar sehingga tidak cukup satu istri, dua istri sampai 11, bukan. Tapi beliau betul diberi kekuatan 30 laki-laki. Tapi Siti Aisyah mengatakan beliau itu orang yang paling bisa menahan hawa nafsu. Iyalah, Nabi. Makanya Siti Aisyah ketika ditanya, wahai ummul mukminin, apa hukumnya mencium istri lagi puasa? Kata Siti Aisyah, Nabi nyium aku lagi puasa. Artinya boleh. Tapi kata Siti Aisyah, siapa yang lebih kuat dari Nabi untuk menahan hawa nafsunya? Artinya, maka dari situ ulama kita dari hadis ini menghasilkan satu hukum. Kalau yang masih muda, makruh mencium istrinya di siang hari Ramadan. Ngapa? Takut terpancing. Akhirnya terlaju. Tapi yang lah tua, cakap Abu Syurah enggak apa. Goyer. Jadi dari mana ulama kita bisa menghasilkan hukum begitu? Dari hadis Siti Aisyah tadi. Kata Siti Aisyah, Nabi cium aku, berarti halal. Tak mungkin kalau Nabi melakukan itu perbuatan haram. Halal. Cuman kata Siti Aisyah, siapa yang lebih kuat nahan nafsunya dari Nabi? Nah, dari situ ulama Syafi'iyah mengatakan untuk anak muda makruh, tidak haram, makruh mencium istrinya di siang hari puasa Ramadan, takut nanti ke aljima sehingga dia dosa besar. Tapi untuk yang tua, yang sudah makzur istilah itu tidak apa-apa. Karena yang ditakutkan tidak akan terjadi. Jadi Nabi diberikan kekuatan 30 laki-laki, tapi beliau bisa menahan hawa nafsunya. Luar biasa. Kalau bohong biasa, lepas kendali sudah. Dan diriwayatkan Nabi besar Muhammad SAW, beliau pernah satu malam mengelilingi 9 istrinya dalam satu malam. Itulah kekuatan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau yang selain Nabi kaget di surga baru dapat itu. Sekarang belum. Sikau lagi salah kamu nahan. Apalagi 30. Wa ma tahtal izar minal fakhidain was-saq. Jadi bagian tubuh dari paha sampai ke kaki itu kuat. Dan ini juga syariat. Makanya sahabat tak malu-malu ngeriwayatkan tentang, kalau kita kan tak mungkin ketika menyebutkan biografi seorang wali, pahanya besar, kakinya besar. Tak adab. Karena itu privasi, bukan untuk dipublikkan, bukan. Tapi kalau Nabi sekali lagi, jadi Nabi itu dari ujung sampai ujung syariat semua. Makanya sahabat tak malu-malu menceritakan tentang Nabi, dan mereka tahu ini wajib bahkan untuk mereka menceritakan sifat Nabi agar sampai kepada umat di akhir zaman, biar mereka tahu bagaimana Nabi mereka. Tak mungkin kalau sahabat ini galil adab, kurang ajar sama Nabi, tak mungkin mereka ceritakan.
Nabi diberikan kekuatan 30 laki-laki. Itu kan kalau untuk selain Nabi tidak wajar, tidak pantas untuk disebutkan. Nabi kakinya besar, betisnya besar, pahanya besar. Alang ke cerodian bahasa Palembang, nak nyipati sampai ke situ-situ. Kan tidak pantas. Tapi kalau Nabi wajib hukumnya karena itu syariat. Jadi Nabi itu dari ujung sampai ujung semuanya syariat. Maka dari itu sahabat paham, dari situ mereka sampaikan semua yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita terima kasih sama sahabat. Berkat mereka kita bisa dengar semua sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak umat Nabi Isa yang menceritakan tentang Nabi Isa sampai sedetail ini? Ada. Bahkan kita bisa tahu sifat Nabi Isa itu dari Nabi. Mungkin mereka juga bisa tahu sifat Nabi mereka, umat Nasrani sampai sekarang, dari Nabi Muhammad. Hadis ada Nabi Muhammad mensifati bagaimana Nabi Isa, bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Ibrahim, dari Nabi. Tapi umat Nabi, sahabat luar biasa. Jadi tak kata yang seperti sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintanya luar biasa kepada Nabi sehingga mereka menganggap itu penting untuk yang juga cinta sama Nabi tapi tidak sempat untuk melihat Nabi, sehingga sama mereka diriwayatkan dan mereka tidak malu-malu ngeriwayatkannya. Diriwayatkan galau. Nah, kemudian Tawilaz Zandain. Tawilaz Zandain, Nabi itu juga az-zanad, panjang zandain, musanna untuk mufrad zanad. Zanad itu al-ku wal kursu, mausul idhamid dira, sini nah. Lebar, jadi bukan panjang, lebar maksudnya di sini. Jadi antara ini ke sini lebar. Jadi zanad itu mana? Zanad itu ini persendian ini zandun. Al-ku wal kursu. Nah, ku itu sini tulang. Jadi kan kata tadi beda bahasa Arab, tulang ini sama tulang ini. Yang sebaris dengan jempol itu ku. Iya. Yang sebaris dengan jari manis ini kelingking, ya. Ini kursu. Jadi ini ku, ini kursu. Dua-duanya dinamakan zandun. Dua-duanya dinamakan zandun. Zanaden, ya maksudnya dua tangan ini, itu lebar. Jadi tawilaz zandain, ya bisa dikatakan panjang, tulangnya panjang atau tulangnya lebar. Rahbar rahatain, sehingga telapak tangan Nabi itu besar, lebar. Rahbah, wasi. Ar-rahatain, raha itu telapak tangan. Dan ini kata ulama menunjukkan lebar telapak tangan Nabi makna hissi atau maknawi. Hissi memang bentuknya, memang tangannya lebar. Maknawi banyak sedekah, ya kan? Kadang pakai majas, orang itu tangannya lebar atau tangannya panjang, artinya banyak sedekah. Seperti Nabi ketika mengatakan kepada istri-istrinya, asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yadan. Kata Nabi, di antara kalian ini, istri-istriku, yang paling cepat menyusul aku meninggal dunia, yang tangannya paling panjang. Itu bahasa terjemahannya. Istri-istri Nabi pun tidak paham dengan makna majazi. Makna, jadi bahasa Arab itu, sekali lagi ini kita balik ke bahasa Arab, saking luasnya bahasa Arab itu ada makna hakikoh, ada makna majaz. Makna hakikoh maksudnya itu lafadz memang dikarang oleh pengarangnya, khilaf ulama siapa yang ngarang bahasa Arab pertama kali, memang diletakkan oleh pertama kali yang meletakkan untuk makna tersebut. Itu makna hakikoh artinya. Makna pertama. Tangan panjang, ya memang makna pertamanya bentuknya panjang. Tapi di dalam bahasa Arab ada makna majaz. Majaz itu makna kedua.
Jadi tidak dipakai makna pertama, yang dipakai makna kedua. Contoh, ini kita kuliah bahasa Arab. Contoh, ana katakan, ra'aitu asadan fil mimbar atau alal mimbar. Aku melihat macan di atas podium. Asad itu kan macan, harimau. Itu memang kalimat asad pertama kali diletakkan oleh wadi'uhu yang meletakkan bahasa pertama kali untuk binatang buas yang kita udah ketahui. Asad. Itu makna pertamanya. Jadi memang kalimat asad makna pertamanya untuk binatang buas yang kita ketahui. Tapi ternyata ada makna kedua. Makna kedua untuk laki-laki yang pemberani. Itu makna keduanya. Kok bisa disamakan laki-laki pemberani dengan binatang buas? Karena sama-sama memiliki sifat pemberani. Sama-sama memiliki sifat pemberani. Macan berani, ini lanang, laki-laki ini berani juga. Itu namanya majaz. Makanya ketika dikatakan ra'aitu asadan, aku melihat macan alal mimbar, di atas mimbar, berarti maksudnya itu wong pemberani lagi ceramah. Diartikan begitu. Tapi kalau dia ngomong misalkan ra'aitu asadan, dia cuma ngomong aku melihat macan, ya berarti itu maknanya harus ke makna pertama. Karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan itu lafaz untuk makna kedua. Jadi yang pakai majas itu harus nyebut ke tanda, harus nyebut ke apa? Istilahnya sinyal ke orang lain, ini bukan asad yang aku maksud, bukan asad makna pertama. Karena kati macan pucuk mimbar, ya kan? Maksudnya singapodium. Makanya sama dia ditambahi alal mimbar. Aku melihat macan di atas mimbar. Tapi kalau dia cuma melihat macan, kalau dia cuma ngomong ra'aitu asadan tanpa dia tambahi alal mimbar, itu dia salah. Kalau dia maksud singapodium. Aku nyengok macan. Di mana kau nyengok macan? Bukan macan. Kurang berarti omongan kau. Harus kau tambahi lagi. Di mana kau nyengok macan itu? Biar aku bisa paham. Ini makna maksud macan asad itu macan atau laki-laki yang pemberani di atas mimbar. Itu bahasa Arab. Ada hakikah, ada majaz. Dan di Al-Quran dipakai. Allah karena Al-Quran tadi diturunkan dengan bahasa Arab yang sanggup untuk menampung Al-Quran. Di Al-Quran, di bahasa Arab itu ada majaz, Al-Quran pun menggunakan majaz. Walaupun Syekh Muhammad ada Syekh Ashinggiti dari Shinggit itu menolak pendapat tersebut, tapi beliau dibantahkan oleh banyak ulama. Di Al-Quran ada majaz. Nabi pakai majaz. Apa majaz Nabi? Nabi katakan tadi atwalukunna yadan, tangan kalian yang paling panjang itu yang cepat ketemu aku, cepat nyusul aku meninggal. Itu istri-istri. Ini bayangkan. Makanya ulama mengatakan tidak boleh sembarangan orang untuk memahami hadis Nabi. Kalau tadi bahasa Arab itu masalahnya, masalahnya bahasa Arab. Jadi sahabat saja, istri Nabi saja, Sayyidah Aisyah ini wong alim galau. Istri Nabi alimah, Sayyidah Aisyah ribuan syair bait beliau hafal. Kata Nabi, khudhu nisfa dinikum min hadhil humaira. Ambillah setengah agama kalian dari ini, perempuan ini, kata Nabi. Siti Aisyah, alimah, aparannya kuat. Itu masih tidak paham dengan omongan Nabi. Karena bahasa Arab tadi. Kapan mereka paham? Setelah Nabi meninggal dan Zainab, Siti Nabi ada yang bernama Zainab, Sayyidah Zainab bintu Jahash meninggal. Oh, maksud Nabi waktu itu bukan tangan panjang. Jadi mereka tuh habis Nabi ngomong itu ngukur tangan kalau langsung. Oh ya kita ukur siapa yang paling panjang tangan kita. Kalau tidak salah Ummu Salamah yang paling panjang kalau tidak salah. Ternyata setelah Nabi meninggal, pertama kali istri Nabi yang meninggal Zainab bintu Jahash. Oh, tidak taunya maksud Nabi itu atwalukunna yadan, yang paling sering sedekah. Zainab ini terkenal senang sedekah, senang infak. Mereka bayangkan, mereka sahabat, mereka paham bahasa mereka Arab. Orang pemulutan, ditanyai bahasa pemulutan, tak usahlah, pasti ngerti, paling ngertilah kamu. Bahasa kamu soalnya.
Nah ini masih tidak paham. Alimah, pintar-pintar semua, cerdas-cerdas semua, bahasa mereka, tapi tidak langsung paham dengan hadis Nabi. Terkadang, bukan semuanya, bukan, terkadang. Nah, dari situ ulama mengatakan tidak boleh sembarangan orang memahami hadis Nabi. Ketika mengatakan, apalagi sampai, oh ini haram, ini tidak boleh, ini bid'ah, ini syirik, pakai dalil hadis Nabi, hati-hati. Kaget di akhirat kau dimarahi sama Nabi. Kenapa? Kata Nabi, bukan itu maksud aku tuh. Itu. Kau pakai hadis aku, tapi bukan itu yang aku maksud. Maka tidak boleh sembarangan. Kayak guru-guru kita dari Abu Said Ahmad itu selalu nasihati kita, baca syarah hadis ulama. Itu selalu. Iqra'u syuruh hal ahadith, kata beliau. Selalu kita disuruh sama beliau baca syarah hadis. Jangan macam-macam, jangan sok pinter. Nanti setelah kalian baca syarah hadis, kemudian kalian diberikan makna baru oleh Allah, itu bebas. Gitu. Tapi pertama kali baca hadis, baca dulu apa kata Ibn Hajar, baca dulu apa kata Imam Nawawi, baca dulu apa kata Imam Mulla Ali Qari, apa kata Imam Suyuti, apa kata banyak syarah Bukhari. Misalkan kamu baca syarah Bukhari, hadis Bukhari, puluhan, ratusan syarahnya, jangan takut. Baca dulu apa maksud hadis ini. Kullu bid'atin dhalalah, apa maksud ini? Dengar dulu. Apa kata Ibn Hajar, kullu bid'atin dhalalah. Apa kata Suyuti? Ini ulama besar kan? Tidak dia tahu terjemahannya langsung dia. Nah, itu salah. Hati-hati orang seperti itu, nanti di akhirat Nabi murka sama dia. Oi, bukan itu yang aku maksud. Bukan untuk kelompok itu hadis itu. Untuk kau hadis itu. Kalau Nabi ngomong macam itu. Hadis itu untuk kau, untuk kau. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sahabat saja yang paham luar biasa bahasa Arab, itu Allah tunjukkan bahwasanya kadang mereka tidak paham bahasa Arab. Maksudnya yang dimaksud oleh Nabi mereka kadang tidak paham, tapi bukan semuanya, jelas. Jadi majaz, kata Nabi, ternyata yang meninggal Zainab. Oh, maksudnya sedekah. Ini begini juga sini. Rahbar rahatain. Arti aslinya tangan Nabi lebar. Itu arti hakikoh atau arti hissi. Tapi ada arti majaz. Apa arti majaz? Tangan beliau lebar, artinya beliau itu orangnya senang sedekah, banyak sedekahnya. Diriwayatkan Nabi itu senang sedekah, apalagi kalau di bulan Ramadan. Karrihil mursalah, seperti angin yang ditiupkan. Angin ditiup kencang, siapapun kena. Itu. Jadi sedekahnya Nabi, hadiah Nabi, pemberian Nabi kalau di bulan Ramadan semua kena. Seperti angin yang kencang lagi berhembus. Siapa yang baca nolain? Hati kena gak? Itulah perumpamaan saking banyaknya sedekah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ilal atraf ka'anna asabi'ahu qutbanul fiddah. Jari-jari Nabi ini bisa kita artikan sa'ilal atraf ini lentik, indah jari-jari. Atraf tu ujung jari. Ka'anna asabi'ahu qudbanul fiddah, seakan-akan jari-jari Nabi itu ranting dari perak. Jadi tidak lebar-lebar, tidak ada sama dari ujung sampai ke ujung. Jadi dari sini sampai ke sini rata misalkan, tidak. Tidak. Lentik lah bahasanya kurang lebih untuk kita sampai ke makna kita, lentik. Diperumpamakan oleh beliau, oleh yang meriwayatkan hadis ini, seperti ranting ghusun. Ghusun itu ranting pohon, tapi bukan dari batang, dari pohon, dari kayu, tapi dari perak. Lentik dan indah, bercahaya. Itu tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencium tangan itu. Amin. Di dunia sebelum di akhirat. Tak mustahil. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai ketika beliau ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau katakan? Beliau katakan, ya Rasulullah, pas aku lagi jauh, ruh aku yang aku kirimkan.
Pas lagi jauh, beliau tinggal di Baghdad, jauh, Irak ke Madinah jauh. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda fahiya anni naibati. Yang menggantikan aku mencium tanah di hadapanmu itu ruh aku pas aku lagi jauh ya Rasulullah. Ya, wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Nah, sekarang aku udah datang ya Rasulullah. Tolong keluarkan tanganmu agar aku bisa menciumnya. Oh, ini permintaan bukan basing-basing. Minta tangan diciumkan. Subhanallah, keluar tangan dari kuburan Nabi. Dicium sama Ahmad Ar-Rifai dan yang hadir semua menyaksikan. Bukan hanya beliau dalam mimpi, dalam khoyal, nyato dan yang hadir nyingok kan. Tangan metu dari kuburan, yang cium Ahmad Ar-Rifai, Sayyid Ahmad Ar-Rifai termasuk Qutbul Ghauth, 4 kutub yang ditawasuli. Ahmad Rifai, Ahmad Badui, Abdul Qadir Al-Jilani, Ibrahim Ad-Dasuki, 4. Jadi wabi aqtabil arba'ah, misalkan tawassul dengan 4 kutub. Siapa 4 kutub itu? Ahmad Badawi, Ahmad Rifai, Abdul Qadir Jilani, Ibrahim Ad-Dasuki. Bukan sembarangan orang. Dan termasuk yang hadir di situ Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani pada saat itu lagi haji juga. Bareng ziarah sama Syekh Ahmad Ar-Rifai. Setelah dikabulkan sama Nabi, Imam Ahmad Ar-Rifai langsung berlari kemana? Ke pintu keluar. Dia letakkan pipinya di tanah. Dia perintahkan setiap yang keluar melangkahi gaya dia. Biar apa? Biar tidak sombong, untuk mematikan nafsunya. Jadi setelah dia itu kan, kalau kita pernah ziarah, habis ziarah Nabi itu kan tidak jauh pintu keluar Babul Baqi, ya kan, soalnya depannya langsung kuburan Baqi. Itu beliau langsung ke situ, beliau letakkan pipinya di tanah, artinya beliau nguling. Semua yang keluar harus melewati pipinya, melangkahi gayanya, melangkahi badannya. Wong lagi dari pintu lain galau, tapi siapa yang sanggup melangkahi habis nyingok karomah aja itu, habis melihat karomah Ahmad Ar-Rifai depan mata mereka, tangan Nabi keluar, Ahmad Rifai cium, ya wong berlari dari pintu lain galau, tidak sanggup kan pasti. Cuman beliau lakukan itu untuk mematikan hawa nafsu beliau, supaya tak mungkin beliau sombong. Jadi kalau baca manaqib Ahmad Rifai, kita ajub gitu sama wong itu, tidak mungkin beliau sombong, cuman jangan sampai itu takut saking mereka tidak percaya dengan hawa nafsu mereka, jadi jangan, bukan cak itu sekarang baru pacak ini dikit, langsung ngerasa hebat sudah, nafsu aku ini udah mutmainnah kata dia, baru pacak ini dikit misalkan, belum pacak jalan di Pucuk Banyu belum, ini udah cium tangan Nabi, disaksikan oleh semua, yang menyaksikan bukan orang-orang biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani, pemimpin para wali di zaman itu, menyaksikan hal tersebut. Artinya ini luar biasa. Cuma tetap dia masih tidak percaya dengan nafsu beliau. Karena orang yang percaya dengan nafsunya berarti udah tertipu dengan nafsunya. Yang ngomong aku udah menang dari hawa nafsu aku, pada saat itulah Anda kalah dari hawa nafsu Anda. Kapan Anda menang dari hawa nafsu Anda? Ketika Anda meyakini Anda tidak pernah menang dari hawa nafsu Anda, itulah Anda berarti sudah menang. Itu. Seperti Sayyid Ahmad Rifai tadi, beliau mansub keturunan Nabi, beliau lari karena beliau tidak percaya dengan hawa nafsunya, beliau duduk di pintu itu biar wong melangkahi kakinya, biar mati jadi hawa nafsunya. Itu luar biasanya ulama-ulama dulu. Wajar jadi tangan Nabi dikeluarkan untuk mereka, jadi tidak mustahil. Mudah-mudahan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kita kalau minta yang besar-besar sama Allah itu, sambung dengan fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang santai, karena sesuatu itu pasti ada maharnya. Hati-hati, takut maharnya besar kakek, minta magom yang besar, maharnya apa? Hati-hati. Makanya jadi setiap minta magom, setiap minta kedudukan, setiap minta yang besar-besar sama Allah, besar-besar itu bukan dunia, yang ukhrawi, pengen ketemu Nabi, pengen cium tangan Nabi, selalu sambung dengan fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan baik-baik, tanpa ada musibah, tanpa ada ibtilah.
Takutnya kalau pakai musibah kita tidak sabar dengan musibah itu. Karena ini mahal. Mahal ini pasti ada maharnya. Kamu nak kawin biar ada mahar, itu kan? Ini lebih mahal dari betino, lebih mahal dari kawin. Nabi Muhammad SAW. Takut maharnya berat untuk kita, maka kita diajari sama guru-guru kita selalu ucapkan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dalam keadaan baik ya Allah, dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan lemah lembut tanpa ada musibah, tanpa ada cobaan, berikan kami kedudukan tersebut. Kapan? Terserah Allah. Jangan doa malam ini besok langsung terkabulkan. Alangkah hebatnya gitu kan itu. Jadi sabar. Minta terus. Wa mudminul bab la budda an yalija. Ulama mengatakan kalau salah Syekh Sya'rani. Wa mudminul bab la budda an yalija. Orang yang terus ngetuk pintu pasti sampai. Yang terus ngetuk pintu pasti masuk. Apalagi yang kita ketuk ni pintunya Allah Subhanahu wa taala. Kapan dibukanya? Ya Allah kan kadang pengen nyingok kita juga, jujur apa tidak. Sabar apa tidak. Ngelamar gawe be tahunan sabar, diterima senengnya. Ini ngelamar jadi kekasih Allah, ya harus sabar. Wa mudminul bab la budda an yali. Tapi orang yang istiqomah dia ngetuk pintu pasti masuk. Jangan takut. Ulama mengatakan futuh itu gampang untuk Allah. Itu kan termasuk doa para aulia, ya Allah berikanlah kami futuhal arifin. Kita kata kan, Allahumma inni sa'aluka waftah alaina futuhal arifin. Ya Allah bukakanlah untuk kami seperti yang kau bukakan untuk orang-orang arif billah. Itu kata ulama, sekejap Allah bisa membukakan fatah buat kita. Cuman kapan? Itu waktu yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Apa hikmahnya? Kita tahu dewek, kita rasakan dewek. Kalau pas lah dibukakan, oh ternyata ini hikmahnya, futuhnya sekarang misalkan, bukan kemarin-kemarin. Kenapa di waktu ini, bukan kemarin. Kenapa di usia sekian, bukan di usia sekian. Semua ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi talabul fathi afdal matlub, tapi istijalul fathi ghairu matlub. Kita minta dibukakan futuh itu maksudnya dibukakan apa? Bukan bukakan kita nyingok macam-macam, bukan. Maksudnya kita dekat dengan Allah, kita bisa jadi orang yang dekat dengan Allah lah, intinya fatah itu. Minta didekatkan sama Allah bagus, harus minta terus. Cuman terburu-buru itu tidak bagus. Jadi minta pokoknya, minta, usaha terus, mujahadah. Kapan dibukakan itu urusan Allah, dan Allah cepat, gampang sekali. Terkadang filahdzah, di satu malam orang tadi belum siap, tiba-tiba Allah siapkan, Allah buka pintu hatinya satu malam. Kadang-kadang dengan satu ayat. Siapa namanya? Yang terkenal itu, yang dulunya perampok, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dari perampok, bos perampok, di satu malam tanpa sengaja mendengar perempuan di rumah yang ingin dia rampok membaca ayat, Allah buka hatinya, jadi wali besar langsung. Jadi gampang. Untuk Allah itu gampang. Jadi tidak perlu kita mikir, oh cak mana Ustaz, aku tidak dekat dengan Allah, amal aku pas-pasan, bahasa agak beda ngerti tadi. Bahasa agak beda ngerti Ustaz, cak mana nak jadi wali, jangan cak itu. Jadi kalau Allah mau secepat, istilahnya tidak bisa kita hitung. Ulama mengatakan kun fayakun. Allah kalau mau menciptakan kun fayakun, kun, jadilah. Allah tidak butuh dengan kalimat jadilah. Cuman karena itu kalimat yang paling singkat, itulah yang Allah jadikan untuk perumpamaan. Artinya kalau Allah menginginkan sesuatu, cepat terjadi. Fudail bin Iyad jadi bos perampok, tanpa dia sengaja mendengar satu ayat, dibukakan pintu hatinya oleh Allah. Masuk ini ayat ke hatinya, turun dari nak manjat gerbang dia, nak manjat turun dia jadi wali besar. Jadi wali besar. Dan muridnya puluhan ribu. Setelah itu muridnya puluhan ribu. Bayangkan, satu ayat tanpa dia sengaja. Jadi bukan dia ke masjid, bukan ngerampok. Itulah. Jadi kalau Allah udah nak buka hati kita, cepat sekali. Cuman kita harus nyodorkan diri. Harus nyodorkan diri, harus nyalonkan diri. Orang nak jadi
jabatan dunia aja harus nyalonkan diri mati-matian, padahal itu dia dihisapnya luar biasa sama Allah, ya. Apalagi nak nyalonkan jadi kekasih Allah, kedudukan yang tiada duanya. Harus nyalonkan diri dengan bangun malam, dengan baca Al-Quran, dengan salawat kepada Nabi, dengan majlis taklim, jauhkan diri dari itu cara nyalonkan diri kita untuk jadi wali. Kita nyalon ke be, kapan Allah milihnya ya urusan Allah, itu bukan urusan kita. Dan jangan kita banding-bandingkan amal aku sedikit, aku ni cak mano aku masih belum benar, jangan. Karena Ibn Athaillah beliau mengatakan di dalam hikamnya, lau lam tasil ilaihi illa lupa lagi terusannya. Artinya kalau kalian tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan menghapus semua kesalahan kalian, lam tasil ilaihi abada, kalian tidak bakal sampai kepada Allah. Jadi kita akhirnya nak beramal baik terus biar sampai kepada Allah dan hapus semua dosa kita, kesalahan kita, tidak bakal sampai. Karena kita banyak dosa. Sampai kapanpun kita pasti ada kesalahan, ada kelalaian. Tapi kalau Allah sudah menginginkan kau untuk sampai kepadanya, ghatta wasfaka biwasfih wa na'taka bina'tih. Jadi kata beliau, kalau Allah nak kita sampai kepadanya, Allah tutupi sifat kita dengan sifat Allah. Allah tutupi semua kekurangan kita dan Allah angkat kita. Biar apa? Kata beliau, biar kalian tahu bahwasannya ketika kalian sampai kepada Allah, fahuwa minhu ilaik la minka ilaihi. Dari Allah untukmu, bukan darimu untuk Allah. Jadi beliau ini ngajari kita jangan ngerasa hebat dengan amal, dengan ilmu. Karena bukan dengan amal, dengan ilmumu kau sampai kepada Allah, tapi murni pilihan dari Allah. Allah yang narik kau. Allah yang narik kita untuk dekat dengannya. Maka kayak itu panjang lebar pembahasan ini, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kedudukan yang tinggi di sisi Allah, di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi khairin wa lutfin wa afiyah, fi waqti alladzi sya'ahu Allah, di waktu yang Allah inginkan, di waktu yang Allah pilih untuk kita. Cuma kita minta fid dunya qablal akhirat, di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.